Nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika. Saat ini rupiah sudah berada di atas 15.500 per dolar Amerika. Menurut data Bank Indonesia, sejak awal tahun hingga saat ini, rupiah sudah melemah sebesar 8% lebih. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, meskipun rupiah terdepresiasi sangat dalam, mata uang Garuda masih lebih baik dibandingkan negara Asia lainnya. Pelemahan rupiah ini lebih banyak disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global. Depresiasi tersebut sejalan dengan menguatnya dolar Amerika Serikat dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara, terutama Amerika Serikat, untuk merespon tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Di tengah persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif. Ekonom Indef, Agus Herta Sumarto menilai kondisi ekonomi global yang belum pulih hingga tahun depan bisa membuat rupiah menembus level 16.000 hingga akhir tahun. Tingkat ketidakpastian kita masih sangat tinggi. Tingkat ketidakpastian baik itu di tahun 2022 maupun nanti di tahun 2023. Jika dinamika ekonomi politik global masih seperti saat sekarang ini, maka saya khawatir bahwa pelemahan dan tekanan terhadap rupiah itu masih akan terus berlangsung sampai dengan tahun depan. Jika hal itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa tembus 16.000 sebagaimana yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas dan juga para pelaku ekonomi. Sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober 2022, dana asing yang keluar dari surat berharga negara lebih dari 170 triliun rupiah. Sementara cadangan devisa sejak awal tahun hingga akhir September 2022 sudah berkurang 10 miliar dolar Amerika lebih. Badai yang akan menghantam rupiah masih kencang. Mampukah fundamental ekonomi kita menghadapinya? Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, seperti yang sudah kita saksikan pada tayangan paket berita sebelumnya, bahwa memang kondisi ekonomi global yang sedang turbulence ini ternyata turut berdampak dan juga menyeret perekonomian di Indonesia. Rupiah ini semakin melemah, bahkan diprediksi pada akhir tahun ini akan menyentuh angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Mampukah ekonomi Indonesia menghadapinya? Kita akan membahasnya bersama dengan 4 orang narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Edi Priyono selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bapak, boleh dipakai mic-nya? Selamat malam. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Kemudian Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Kebijakan Ekonomi Apindo. Selamat malam Bapak. Selamat malam Agita. Oke, berikutnya ada ekonom senior kita Bapak Faisal Basri. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kemudian juga ada analis pasar modal Bapak Fier Abdul Jamal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, ini Bapak-bapak sudah siap, tapi saya ingin langsung ke Pak Faisal. Diprediksi atau saat ini ya, bahkan saat ini sudah rupiah ini sudah di angka 15.000 atau dolar ini sudah 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagaimana kemudian dampaknya di angka 15.500 rupiah per dolar Amerika Serikat ini, dampaknya bagaimana terhadap perekonomian kita? Mungkin bisa digambarkan secara holistik atau diberikan gambaran secara umum kepada masyarakat. Iya, sebelum bicara dampak, barangkali ada baiknya lihat gambaran makronya ya. Jadi data-data menunjukkan memang ada pemburukan sektor eksternal yang terjadi. Misalnya ekspor yang melonjak luar biasa mulai melandai, harga CPO sudah di bawah 1.000 gitu, tadinya 1.700 gitu ya. Karena ya memang kita dapat durian runtuh ya enggak selamanya, biasanya sebentar udah gitu turun. Jadi yang membuat rupiah agak kuat itu ya ekspor yang naik. Bahkan saya rasa tidak pernah sepanjang sejarah ekspor dikurangi impor itu mencapai 43 miliar US dollar surplus perdagangannya ya. Tapi current account-nya jadi ditambah jasa dan macam-macam cuma surplus 4 gitu. Jadi kemana ya bedanya itu? Jadi kan Pak Jokowi kerap mengatakan ekspor besi baja naik segala macam.
ya naik, ekspornya naik, tapi uangnya lari keluar. Nah itu kelihatan dari primary income, ya primary income itu pendapatan dari investor asing yang ada di sini yang mereka bawa pulang itu naik terus 34 miliar US dollar gitu-gitu. Jadi bisa dijelaskan sebetulnya kalau menjelaskan rupiah ini sederhana saja seperti barang juga, supply dan demand. Nah jadi terbukti bahwa sejak Oktober 2011 cadangan devisa kita itu turun terus. Ya turunnya dari puncaknya itu 146,9 miliar US dollar pada September 2021 menjadi 130 miliar US dollar saja. Jadi berkurang 16 miliar US dollar. Artinya ekspor emang positif tapi ada primary income, ada bayar bunga, ada capital outflow di SBN ya. Capital outflow di SBN itu Kemis minggu lalu itu sudah 174 triliun rupiah. Syukur di pasar saham positif hari ini sejak awal tahun ya sampai sekarang positif 76 triliun. Jadi masih di atas 100 triliun yang capital outflow. Nah jadi tekanan-tekanan itulah yang menyebabkan dan ini aksi jual SBN surat utang pemerintah ini berlangsung terus. Nah yang menarik nanti Pak Fier bisa menjelaskan barangkali asing itu appetite-nya di SBN merosot terus, tapi di pasar saham dia lebih sering beli terus, lebih banyak beli dari jual. Investor domestiknya justru yang lebih banyak jual dari beli. Jadi ini yang kalau dijumlahkan semua jadi apa? Jadi menekan rupiah. Nah kemudian ini ada tidak sinkron ya data kantornya Pak Bahlil itu nyatat PMA rekor-rekor baru terus gitu. Itu jangan dipercaya. Maksudnya jangan dipercaya itu. Kenapa tuh Pak? Uangnya tidak real. Ya, yang betul-betul uang realnya itu ada di data Bank Indonesia. FDI. Nah, FDI itu turun dari tahun lalu, semester 1 tahun lalu dengan semester 1 tahun ini turun. Bahkan kalau tahun 2020 itu FDI kita turun juga dari 2020 29 miliar US dollar, 2021 20 miliar US dollar. Jadi FDI kecenderungannya turun walaupun udah ada Menko Maritim, Menteri Investasi, faktanya hasilnya jelek setelah ada mereka itu, gitu ya. Nah ini yang harusnya dievaluasi gitu ya, dievaluasi kok seperti itu yang terjadi. Nah oleh karena itulah ke depan saya rasa rupiah masih rentan karena apalagi ancaman resesi kan. Kalau ancaman resesi artinya negara-negara pasar ekspor kita kan mengalami penurunan kan, penurunan kegiatan ekonomi, maka dia beli batu bara dari kita kurang, beli sawit kurang, beli macam-macam kurang. Jadi ancamannya itu jadi dari penurunan import, sementara capital outflow terus terjadi karena ya BI PD gitu menurunkan suku bunganya jauh lebih lambat dibandingkan dengan the Fed. Ya Amerika nggak bisa dilawan lah gitu. Itu kira-kira gambaran umumnya. Oke, sudah lengkap berarti ya diberikan gambaran oleh Pak Faisal. Tapi tadi langsung ke Pak Fier mungkin ya. Tadi kan sempat disebutkan oleh Pak Faisal bahwa cadangan devisa ini kita sudah berkurang 3 miliar dolar dalam satu bulan. Dalam satu bulan 3 miliar dolar. Ini upaya dari BI apakah sudah all out ini Pak Fier? Oke, baik. Kalau kita bicara rupiah itu apa sih? Kertas. Kertas itu bila dia berharga, apabila underlying-nya juga valuasinya berharga. Tentu pertanyaannya apa sih underlying daripada valuasi rupiah kita? Tentunya fundamental negara kita sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa fundamental itu bergeraknya lamban, ya. Tidak bisa mengejar akselerasi dengan pasar uang. Jadi kalau kita ingin mensinkronisasi antara fundamental yang kita miliki dengan akselerasi kecepatan pasar uang nggak akan kekejar. Apalagi dolar itu akselerasinya kuat sekali. Kenapa? Asset backed securities-nya itu
bukan hanya fisik ataupun pasar derivatif, tapi mereka sangat kuat di capital market. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh bank sentral untuk kita lebih mengedepankan capital market untuk mempercepat akselerasi pasar uang kita. Jadi kita nggak akan bisa melawan dolar kalau akselerasinya kita naik angkot, sementara yang di sana naik supercar, ya nggak mungkin. Ya. Ini prediksinya kan tadi sudah disebutkan ya, hingga akhir tahun prediksi ini bahkan sudah menyentuh bisa menembus 16.000 per dolar. Apakah pasar ini akan sudah siap menghadapinya? Pasar yang mana? Kalau pedagang selalu siap, ya. Justru dengan harga dolar yang naik, ini bukan menjadi gerbang resesi, malah kita melihatnya terbalik. Ini menjadi gerbang ataupun oportunitas bagi Indonesia untuk inflow fund. Karena sampai hari ini global emerging market yang masih menarik di dunia dan masih menjadi primadona tetap Indonesia. Tetapi apakah inflow fund yang masuk itu bisa kita manfaatkan untuk jangka yang panjang? Belum tentu. Ya, karena tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal bahwa itu benar nggak? Ya, jadi jangan sampai hanya nice to have, orang investasi di Indonesia tetapi uangnya nggak ada. Itu sama aja buka account tapi nggak transfer duit. Oke, kita mau minta tanggapan sedikit dari Apindo, Pak Ajib, bagaimana tanggapannya? Oke, menarik tadi kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Bang Faisal, Agita, dalam konteks hubungannya dengan ekspor impor dan hubungannya dengan terdepresiasi nilai rupiah. Izin Bang Faisal, saya tadi memberikan pandangan atas data yang Abang sampaikan tentang bagaimana selisih ekspor impor. Memang betul kalau kita lihat data Agita bahwa bulan September selisih kita hanya sekitar 4 miliar US dollar, bahkan turun dari kondisi per Agustus kemarin. Karena memang kondisi konstruksi ekonomi global yang terjadi, ekspor kita volumenya turun tapi impor juga turun. Tapi sebenarnya bukan itu hal yang paling kita khawatirkan. Karena kontribusi selisih ekspor impor terhadap PDB kita kalau kita lihat tahun 2021 sekitar 16.970 triliun. Artinya selisih ekspor impor kita itu tidak signifikan menopang PDB atau konteksnya kemudian kita bandingkan menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi kita secara signifikan lebih dari 57,8% ditopang oleh konsumsi. Hubungannya di sini Agita, ketika bagaimana kemudian nilai rupiah terdepresiasi. Impact yang kita khawatirkan adalah bagaimana kemudian sektor manufaktur untuk bahan-bahan yang mengambil impor, maka kemudian akan terjadi kenaikannya COGS, terjadi kenaikan cost of goods sales. Artinya kemudian ketika HPP naik, ini mendorong yang namanya cost push inflation. Terjadi sebuah inflasi, tapi sayangnya inflasi ini bukan karena demand-nya yang bertambah, tapi inflasi karena peningkatan HPP. Ketika terjadi inflasi seperti ini, maka akan memberikan sentimen negatif terhadap daya beli masyarakat. Impact selanjutnya adalah akan mengurangi secara substantif atas pertumbuhan ekonomi. Ketika kondisi seperti itu, maka PDB per kapita kita akan cenderung turun. Faktor itu yang kemudian akan membuat misalnya investasi juga akan melemah. Kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian kita khawatirkan. Jadi yang kita khawatirkan ke depan bukan masalah resesi atau sekedar 15.500 atau 16.000 rupiah per dolar seperti yang tadi Pak Fir sampaikan. Tapi adalah potensi inflasi yang memberikan daya tekan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun daya beli masyarakat. Pemerintah harus fokus dengan transformasi ekonomi, hilirisasi dan peningkatan nilai-nilai tambah atas setiap komoditas unggulan di punya Indonesia. Ketika pemerintah bisa fokus itu Agita, saya pikir apakah pelemahan nilai rupiah jangka pendek, jangka menengah itu relatif bisa teratasi dengan baik karena kita mempunyai komoditas-komoditas unggulan yang bisa kita olah dengan konteks transformasi ekonomi. Kira-kira polanya seperti itu. Okay. Kalau pemerintah bisa konsisten mendorong program itu, Agita, maka pertumbuhan kita ekonomi justru tetap akan bertumbuh ketika negara lain secara global terancam kondisi resesi. Kira-kira demikian Agita. Yeah. Pemerintah ini diminta untuk konsisten, kemudian tadi sudah digambarkan bagaimana kondisi-kondisi yang saat ini tengah ada dan bagaimana pemerintah nanti bisa menanggulanginya dan juga menghadapinya. Nanti kita minta tanggapan dari Pak Edi Priyono, namun kami bersejeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.